Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Salsa Ramadanti, NIM 087, kelas 5C, Prodi Pendidikan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pemrograman berbasis web. Untuk yang pertama, di sini ada 5 soal, yaitu soal yang pertama, bahasa pemrograman apa yang digunakan, soal yang kedua, DBMS apa yang Anda gunakan, soal yang ketiga, tools pemrograman apa yang digunakan, soal yang keempat, DBMS client apa yang digunakan, soal yang kelima, aplikasi platform paket apa yang digunakan. Untuk jawabannya, soal nomor 1, bahasa pemrograman yang digunakan yaitu PHP, CSS, dan HTML. Kemudian DBMS yang digunakan yaitu MariaDB. Kemudian yang tools pemrograman yang digunakan, di sini saya menggunakan Sublime Text. Kemudian untuk DBMS lainnya menggunakan PHPMyAdmin atau MySQL. Untuk aplikasi platform yaitu Google Chrome. Nah, langsung saja di sini saya sudah membuat web yang sudah saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah, di mana di sini saya menggunakan Sublime Text. Nah, untuk web yang saya buat kali ini menerapkan operasi CRUD, di mana operasi CRUD sendiri terdiri dari create, read, update, dan juga delete. Untuk create sendiri atau merupakan proses pembuatan data baru, dan proses ini biasanya dilakukan ketika Anda mendaftar pada sebuah halaman web. Data yang Anda masukkan akan disimpan di dalam database menggunakan operasi create. Kemudian yang kedua ada operasi read, di mana operasi ini merupakan proses pengembalian data dari database. Proses ini biasanya terjadi ketika kita ingin melakukan proses login di halaman website tertentu. Kemudian yang ketiga ada operasi update, di mana operasi update sendiri adalah proses mengubah data yang ada di dalam database. Contoh proses ini ketika kita ingin mengubah profil di dalam akun sosial media. Yang terakhir, operasi delete, di mana operasi ini adalah proses untuk menghapus data yang ada di dalam database. Proses ini mirip dengan update, bedanya proses delete ini akan mengubah data yang ada dalam database menjadi tidak ada atau sudah terhapus. Nah, di sini saya sudah membuat untuk susunan dari atau source code yang saya buat untuk menyusun web aplikasi web perpustakaan. Jadi di sini saya ingin membuat sebuah web perpustakaan yang menerapkan operasi CRUD. Nah, sebelumnya di sini untuk database saya masukkan ke dalam application. Nah, jadi di sini saya menggunakan CI atau kode igniter untuk membangun database dan juga membangun source code dan interface yang saya inginkan di halaman web perpustakaan saya. Jadi untuk database sendiri di sini saya menggunakan PHPMyAdmin. Di sini saya sudah membuat database perpustakaan yang berisikan ada. Nah, di sini untuk database perpustakaan yang saya buat ada 7 tabel, di mana yang pertama ada tabel admin, tabel anggota, tabel buku, tabel detail pinjam, tabel notif, tabel peminjaman, dan juga perpus. Untuk strukturnya yang pertama ada ID admin, kemudian username, password, last login, role, full name, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, foto, dan date created. Untuk struktur pada tabel anggota ada ID anggota, ID admin, full name, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, gender, telepon, foto, dan date created. Kemudian pada struktur dari tabel buku ada ID buku, ID admin, title, author, publisher, year, dan jumlah, kemudian keluar. Sedangkan untuk struktur pada tabel detail pinjam ada ID dipinjam, ID pinjam, ID buku, tanggal kembali, denda, dan juga status. Sedangkan untuk yang notif ada ID notif,
ID admin, judul, isi, dan date. Kemudian tabel peminjaman, di sini isinya ada ID pinjam, ID anggota, ID admin, tanggal pinjam, jumlah buku, dan juga status. Nah, langsung saja di sini sudah saya koneksikan untuk database-nya. Itu nama database-nya tadi database perpustakaan. Di sini saya sudah masukkan database-nya perpustakaan ya. Langsung saja kita cek. Jangan matikan localhost. Perpus, kemudian login. Nah, di sini untuk tampilannya, untuk web perpustakaan yang sudah saya buat di sini untuk webnya sendiri hanya saya buat dikhususkan untuk admin, di mana admin ini web ini digunakan untuk membantu proses kerja admin dalam mengoperasikan sistem di dalam perpustakaan. Jadi di sini untuk halaman login hanya ditujukan untuk admin. Nah, sebelumnya di dalam PHP My Admin di sini sudah saya masukkan untuk data-data atau isi untuk adminnya. Jadi langsung saja kita login dengan memasukkan username dan juga password. Untuk username-nya Nanda, kemudian kita pencet login. Nah, jadi beginilah tampilan dari halaman web perpustakaan yang sudah saya buat, di mana pada sisi bagian kiri terdapat halaman menu atau tabel menu yang berisikan menu anggota, kemudian menu buku, dan juga menu petugas. Nah, untuk pada tampilan dashboardnya sendiri terdapat beberapa icon di bagian atas, yaitu ada menunjukkan jumlah dari anggota yang terdaftar, kemudian jumlah buku, dan juga jumlah petugas, dan total jumlah transaksi. Sini juga ada statistik buku dan data perpustakaan, yaitu nama perpustakaannya Perpusda Sidoarjo. Kemudian di sini ada sedikit informasi mengenai anggota, kemudian petugas, buku, dan juga transaksi. Untuk informasi lengkapnya kita bisa pilih pada menu yang ada di sebelah kiri. Di sini ada menu anggota, menu buku, menu petugas, menu transaksi, dan juga notifikasi. Nah, pada halaman web perpustakaan ini untuk penerapan operasi CRUD atau create, read, update, dan juga delete saya terapkan pada menu anggota, di mana pada menu anggota ini kita dapat menerapkan operasi CRUD dengan lengkap, yaitu ada create, kemudian ada read, kemudian ada update, dan juga ada delete. Nah, untuk di sini pada menu anggota sendiri berisikan informasi dari anggota yang terdaftar pada sistem perpustakaan yang saya buat. Di sini pada tampilannya saya buat dalam bentuk tabel yang berisikan ada kode keanggotaan atau ID anggota, kemudian ada nama, ada tempat lahir, ada tanggal lahir, jenis kelamin, dan juga action. Untuk action ini yaitu penerapan dari operasi CRUD ya, jadi ada delete, edit, view. Untuk tambahnya atau create-nya ada di bagian atas. Jadi langsung saja kita coba untuk penerapan operasi yang pertama, yaitu create atau tambah data. Di sini kita klik saja tambah anggota. Kemudian di sini setelah kita mengklik tambah anggota, kita akan diarahkan untuk mengisi beberapa data, yaitu yang pertama ada nama lengkap, tanggal lahir, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, dan juga foto. Jadi di sini kita langsung saja ya isikan, misal contoh
Contoh, masukkan nama saya yaitu Nanda Salsa R. Kemudian untuk jenis kelaminnya di sini kita bisa memilih dua opsi, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk nomor teleponnya, kemudian untuk alamatnya, kemudian untuk fotonya, ini saya ada foto Roman ya. Kemudian kita pilih simpan. Ini untuk menyimpan hasil input data yang sudah kita masukkan, sedangkan untuk reset itu menghapus kembali data yang sudah kita masukkan dan kita masukkan data baru. Untuk kembali itu kembali ke dalam menu anggota tadi. Jadi ini kita simpan terlebih dahulu. Nah, jika sudah kita simpan maka akan terdapat notifikasi di sini berhasil menyimpan data. Kita cek saja untuk data yang terbaru di sini. Karena ini saya menggunakan data entries, jadi yang ditampilkan hanya 10, maka data yang terbaru ada di halaman kedua atau halaman selanjutnya. Nah, di sini untuk data anggota atau hasil tambah anggota terbaru yaitu Nanda Salsa R. Nah, di sini untuk kode keanggotaannya atau ID anggota secara otomatis diinputkan oleh sistem. Nah, untuk pengoperasian hasil operasi dari create atau tambah anggota sudah berhasil. Langsung kita coba untuk Nah, langsung saja kita coba untuk ke operasi yang selanjutnya, yaitu operasi read. Dimana di sini operasi read saya terapkan dalam bentuk action view, dimana jika kita pilih action view ini, kita dapat menampilkan atau membaca beberapa informasi mengenai anggota, atau di sini saya sebutkan dengan detail anggota, di mana di detail anggota atau view itu berisi nama informasi mengenai anggota Nanda Salsa R, yaitu ada nama lengkap, kemudian tempat lahirnya, tanggal lahirnya, jenis kelamin, alamat, dan juga nomor telepon. Dan juga sudah ada foto atau image ya yang sudah kita inputkan saat menambah data tadi. Jadi untuk fungsi view atau dalam operasi disebut sebagai operasi read, di sini sudah ada, kita dapat melihat atau membaca beberapa informasi mengenai detail anggota. Kemudian beralih ke operasi yang selanjutnya yaitu update. Di sini saya terapkan menggunakan action edit, di mana di sini untuk action edit kita dapat mengupdate beberapa data mengenai anggota dalam sistem web perpustakaan. Untuk update-nya sendiri kita hanya bisa mengupdate data mengenai nama lengkap, alamat, dan juga nomor telepon. Di sini misal saja untuk namanya saya ganti, dan juga untuk alamatnya saya tambahin ya. Ini nomor teleponnya juga kebanyakan, saya hapus. Kemudian coba kita simpan ya. Untuk kalau yang pada button kembali ini kita akan diarahkan kembali ke menu anggota, sedangkan untuk simpan kita diarahkan untuk menyimpan data yang ingin kita update, jadi kita simpan. Nah, setelah itu akan muncul notifikasi berhasil menyimpan data. Kita coba cek di menu anggota apakah data yang baru saja kita ganti itu sudah masuk. Nah, di sini sudah masuk ya. Kita coba view. Nah, di sini juga sudah berubah untuk nama lengkapnya dan juga alamatnya dan juga nomor teleponnya yang tadi kita update, yaitu nama lengkap, nomor telepon, dan juga alamat. Di sini juga sudah berubah ya. Yang awalnya nama lengkapnya Nanda Salsa R menjadi di sini Nanda Salsa. Kemudian alamatnya saya update juga, saya tambahin Surabaya. Kemudian untuk nomor teleponnya juga. Jadi dapat dikatakan untuk penerapan operasi
update, yaitu saya terapkan dalam action edit, itu sudah berhasil. Selanjutnya kita coba operasi yang terakhir, yaitu operasi delete, di mana saya akan menghapus data nanda salsa. Di sini kita coba hapus ya. Untuk actionnya kita langsung saja tekan delete. Nah, di sini akan muncul pop up notifikasi juga untuk apakah Anda yakin ingin menghapus data, karena untuk operasi delete sendiri, untuk jika kita menghapus data itu datanya akan bersifat permanen, jadi sudah terhapus di dalam sistem. Jika kita masih belum yakin, kita bisa pilih cancel untuk membatalkan penghapusan data. Jika kita sudah yakin, maka kita pilih delete untuk benar-benar menghapus data yang kita inginkan. Di sini langsung saja kita tekan delete ya. Jadi di sini untuk data yang saya hapus data nanda salsa ya, kita delete, kemudian kita pilih button delete. Nah, kemudian akan muncul notifikasi bahwa berhasil menghapus data. Maka jika dilihat data nanda salsa pada nomor 14, nah pada nomor 14 di sini sudah tidak ada ya. Tadi ada data nanda salsa, sekarang karena sudah kita delete atau kita hapus, sudah tidak ada. Untuk di sini pada menu buku saya juga menerapkan operasi CRUD, hanya saja tidak lengkap. Saya menerapkan operasi create, kemudian operasi update, dan juga operasi delete. Untuk operasi read atau view saya tidak masukkan pada menu buku. Jadi untuk operasi lengkap CRUD hanya ada pada menu anggota. Untuk menu petugas juga sama, hanya bisa create, kemudian hanya bisa update, dan juga hanya bisa delete. Kemudian pada menu transaksi di sini hanya berupa tampilan untuk transaksi data peminjaman dan pengembalian, di mana di sini ada hasil peminjaman dan juga pengembalian. Jadi dapat ditampilkan data-data buku yang masih dipinjam dan juga data buku yang sudah dikembalikan. Untuk menu notif ini saya juga menerapkan fungsi create atau tambah dan juga delete. Nah, jadi cukup sampai di sini saja untuk penerapan operasi CRUD atau create, read, update, dan juga delete yang saya terapkan pada menu anggota dalam sistem web perpustakaan yang sudah saya buat. Terima kasih, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.